Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baska TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Salahuddin di sini dalam acara kajian parenting. Kali ini spesial Idul Adha bersama dengan Ustadz Budiman. Assalamualaikum Ustadz Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Long time no see Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Tamam. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ustadz, kali ini kita berbicarakan tentang nabi-nabi kembali Ustadz. Insyaallah. Kalau di di pemerintahan ada ketahanan pangan. Kalau di sini ada ketahanan keluarga. Iya. Selalu untuk kisahnya adalah kisah Nabi Ibrahim gitu Ustadz ya? Atau ada yang lain Ustadz? Ada banyak sebetulnya. Ada Luqman gitu. Banyak sekali. Dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita fokusnya adalah kisah Nabi Ibrahim, terutama tema yang kita angkat adalah 4 pilar keluarga. Mengkokohkan 4 pilar keluarga. Ini kita mau membahasnya dari mana dulu Ustadz? Monggo silakan Ustadz. Baik ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah al-waliyul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa Baska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tema ini karena memang ya sesuai dengan momen yang akan dekat ini ya. Yaitu momen Idul Adha. Dan Idul Adha ini tentunya ikon yang diangkat, ikonnya keluarga Ibrahim. Ismail. Ya, Ismail dan ibundanya ya, Sayyidah Hajar dan Sayyidah Sarah gitu ya. Ini memang sangat unik sekali. Dan secara umum kalau kita tarik di dalam Al-Quran itu memang kita harus banyak belajar. Belajar dari kisah-kisah khususnya bagi orang tua, kisah-kisah keluarga para nabi. Iya. Karena keluarga para nabi itu adalah keluarga yang membangun pondasi masyarakat, membina mereka sampai menjadi masyarakat yang tahan dalam segala hal gitu ya. Role modelnya dari situ. Sekarang kan istilahnya tahan pangan gitu ya. Oh ya. Tapi keluarga ini adalah milieu terkecil tapi yang paling menentukan di dalam sebuah masyarakat ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar dibaca ya. Tapi Al-Quran itu harus liyadabbaru. Kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kemudian kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Jadi kitab ini kita baca, kita dapat pahalanya, kita dapat semangatnya, tapi kita harus dapat ruhnya. Ruh itu bisa kita dapatkan yaitu dengan cara apa? Dengan tadabbur, merenungi. Ya, makanya di momen yang akan kita rayakan bersama ini, mari kita paling tidak merenungi satu sisi dari sekian banyak yang ada, sisi keluarga, dan keluarga yang mungkin bisa kita angkat di momen yang tepat ini adalah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi begitu berangkatnya ya. Kita berangkatnya dari situ. Momen yang akan kita alami dan juga ibadah yang Allah wajibkan kepada kita semuanya untuk mengagungkannya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi berangkatnya di situ. Kenapa pilih Ibrahim tidak yang lainnya? Yang lainnya juga kita pelajari gitu ya. Begitu. Nah, kemudian Ustadz, dari kisah yang akan kita angkat tadi, kisah Nabi Ibrahim ini keistimewaannya apa Ustadz? Ya, jadi pemirsa Baska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Nabi Ibrahim kalau kita kaji, kita pelajari itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dan Al-Quran sudah mengisyaratkan itu di dalam surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Ya. Di dalam kisah mereka ada pelajaran ya bagi orang-orang yang ulul albab yang bisa berpikir ya,
yang punya akal tentunya. Dan pelajaran itu tentunya fungsinya adalah apa? Manusabbitu bihi fuadak, untuk mengokohkan hatimu. Ya, kita kan sering berhadapan dengan masalah, dengan problematika kehidupan, masalah internal keluarga, masalah dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita merasa hanya kita yang mendapatkan masalah ya. Udah banyak contoh orang-orang dahulu yang dapat masalah gitu ya. Tapi bedanya mereka bisa melewati masalah itu dengan penuh ketabahan, keteguhan, dan senantiasa menggantungkan dirinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melepaskan Allah di situ. Maka disitulah Nabi Ibrahim menjadi ikon yang sangat istimewa. Dan keistimewaan itu kalau kita lihat di dalam hadis terangkan begini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih Adam ya untuk menjadi khalifatullah fil ard. Kemudian dari keturunan Adam memilih Ibrahim. Dari Ibrahim keturunan dipilih Ismail. Dari Ismail dipilih dari Mudar. Dari Mudar dipilih Kinanah. Dari Kinanah dipilih Bani Quraisy ya. Dari Quraisy dipilih lagi Bani Hashim. Dari Bani Hashim diambil intisarinya manusia yang terbaik ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibrahim termasuk, maka dikatakan sebagai abuna sebagai ayah Nabi kita, ya Abul Anbiya begitu. Di situ keistimewaan di situ ya, kita ambil di situ begitu. Ustadz, kemudian gini dalam pembahasannya ini nanti kita mau membicarakannya mulai dari mana Ustadz? Jadi kalau kita mengacu ke tadi ya 4 pilar. 4 pilar keluarga itu sebetulnya adalah 1 ayah, kemudian 2 ibu. Yang kedua ibu ya. Yang ketiga itu anak, yang ketiga anak, dan yang keempat lingkungan. Lingkungan. Disitulah Ibrahim alaihissalam membangun keluarga dengan sebaik mungkin, sekuat mungkin, sekokoh mungkin, diawali dari dirinya, kemudian istrinya, kemudian anaknya, kemudian lingkungan, masyarakat lingkungan yang mengelilinginya. Bahkan lebih mungkin kalau boleh dikatakan, bahkan sampai pemilihan geografis itu pun bukan atas pilihan ansih semata-mata Nabiullah Ibrahim. Karena sebetulnya Nabi Ibrahim itu kalau disuruh milih tetap tinggal di Palestina saja gitu ya. Dari Palestina menuju ke Mekah ya. Iya gitu. Dan apalagi kalau ditanya istrinya kalau kita lihat kisah review di dalam Al-Quran kan sampai bertanya-tanya kenapa harus di sini gitu ya. Tapi ternyata yang memilihkan itu siapa? Yang memilihkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jadi pelajaran juga kalau kita memilih tempat, ikhtiar dulu, istikharah dulu, minta petunjuk oleh Allah. Pada Allah. Karena kita bukan sekedar tinggal gitu ya. Bukan sekedar tinggal, tapi kita ingin meninggalkan jejak. Jejak-jejak kebaikan, jejak-jejak ketaatan, dan juga ingin menjadi bagian yang membangun sebuah masyarakat. Nah, di situ. Gitu. Nah, proses dalam berjalannya kehidupan Nabi Ibrahim yang kalau diangkat dari cerita Idul Adha kan biasanya yang kejadian ya? Menyembelih itu ya, Ustaz. Nah, ini bagaimana sih maksudnya 4 pilar ini dalam saling menguatkan, Ustaz? Dimulai dari ayah dulu, berarti Nabi Ibrahim di sini ya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau memang sosok yang luar biasa, yang menjadi contoh teladan ya, yang bertanggung jawab penuh terhadap perjalanan keluarga, bahkan selalu berpikir masa depan keluarganya. Tapi semua itu dijalani dengan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun beliau juga punya cita-cita gitu ya. Punya cita-cita agar dapat keturunan gitu ya. Tapi beliau tetap berdakwah, selalu berdoa, sehingga kepasrahan beliau itulah menunjukkan ketulusan cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah putus gitu ya.
Dan disitulah dimulai dari pribadi beliau ya, menunjukkan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dilihat disaksikan oleh istrinya, dan istrinya bercermin dari suaminya, dari ayah, sang ayah di dalam keluarga itulah. Di situ kita lihat juga kisahnya panjang ya. Beliaulah yang memanage semua perasaan beliau, memanage semua keputusan untuk pindah, untuk hijrah, untuk macam-macam semuanya beliau ya. Beliau tanpa menghilangkan peran dari istri beliau ya. Jadi istri pertama beliau itu adalah Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah termasuk istri yang sangat beliau cintai, dan kalau diceritakan ya, Sayyidah Sarah ini wanita yang sangat cantik sekali gitu ya. Sangat cantik ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim, karena sekian lama diceritakan itu, dulu katanya Nabi Ibrahim itu umurnya sampai 100 tahun ya. 100 tahun. Artinya sampai 100 tahun belum punya keturunan. Begitu ya. Dan Sarah ini umurnya 80 tahun ya. Dan juga belum punya keturunan ya. Maka kemudian Allah tugaskan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berada di Palestina, dakwahnya agar bergeser, bergerak, hijrah kemana? Hijrah ke Mesir. Ke Mesir dulu. Iya, Palestina ke Mesir dulu. Oh ya. Jadi beliau, ini kisah beliau sebagai seorang ayah, sebagai seorang nabi ya, yang tugasnya berdakwah. Dan kemudian bersamalah Sarah beliau hijrah ke Mesir dan berdakwah di Mesir ya. Kemudian ternyata kondisi di Mesir itu saat itu dipimpin oleh seorang raja yang, mohon maaf ya, rajanya itu suka sekali menyeleksi wanita gitu. Gitu. Sangat suka sekali menyeleksi wanita, sehingga begitu ada orang asing datang gitu ya, dilihat tuh dia bawa siapa, bawa perempuan, gimana perempuannya, dikabarkan sampai ke telinga raja, perempuannya sangat cantik. Akhirnya kemudian apa? Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim ya diinterogasi, intinya lah gitu ya, interogasi, kemudian ditanya itu siapa, biar tidak ada sesuatu yang mungkin menurut pertimbangan Nabi Ibrahim itu mengganggu. Akhirnya diceritakan, beliau menjawab itu adalah saudari saya, padahal istri. Karena memang di dalam Islam itu sebutannya itulah ukhtuhu ya. Ukhtuhu, saudarinya gitu. Padahal itu adalah istrinya ya. Karena merasa yang berdampingan dengan Nabiullah Ibrahim itu saudarinya, maka raja kemudian mengambil kesempatan itu ya. Karena terlihat sangat cantik sekali, kemudian ditahanlah Sarah ya. Dan Ibrahim kemudian disuruh pergi pulang ya. Karena raja itu merasa kuat ya, berkuasa. Setelah ditahan, maka kemudian Sarah merasa takut, merasa gundah deh ya. Kemudian Sarah ini diceritakan bahwa beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, kepada Nabimu, mengetahui bahwa aku menjaga kehormatanku untuk suamiku, maka janganlah kau jadikan raja kafir itu berkuasa atas diriku. Artinya beliau tetap cinta kepada suaminya Nabi Ibrahim dan tidak ingin diambil oleh raja. Atas doa tersebut kemudian Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan beliau punya sesuatu yang bisa menjaga kehormatannya. Jadi ketika sang raja itu diceritakan akan menyentuh Sarah ya, ternyata mendadak sang raja itu lemas ya. Mendadak sang raja itu terkena penyakit yang aneh ya, dan bahkan sampai lumpuh ya, tidak bisa bergerak. Maka terfikirlah di pikiran raja itu, ini wanita bukan wanita biasa dan saya tidak akan berani untuk menyentuhnya. Dan kemudian dia berjanji saya tidak akan mengganggunya. Kemudian memutuskan dan memerintahkan kepada seluruh ajudannya, tentaranya, kembalikan ini kepada
yang memiliki. Pada Ibrahim. Ya pokoknya kembalikan kepada, kan belum tahu kalau Ibrahim sesungguhnya suaminya. Oh gitu. Tidak dikasih tahu kan dia. Ya. Kembalikan ke rumahnya gitu ya. Maka dikembalikan dan selamatlah. Enggak, kan masih di Mesir itu. Di Mesir. Masih di Mesir. Iya. Maka dikembalikanlah ke rumahnya dan kemudian intinya selamatlah. Gitu. Sarah itu kemudian selamat. Jadi itu kisah perjalanan hijrah Nabi Ibrahim bergeser berdakwah ke Mesir gitu, ke Mesir. Dan kemudian karena raja ini akhirnya menghormati Sarah ya. Akhirnya menghormati Sarah karena yakin betul ini bukan wanita biasa. Kalau dia mungkin kalau persepsi sekarang ya naudzubillah para pemimpin suka begitu ya gitu. Ini bukan wanita biasa, maka dihormati, bahkan dikasih hadiah. Gitu ya. Dan hadiahnya itu kalau dulu kan masih ada budak ya. Kasih hadiah budak pembantu. Dan pembantunya itu namanya Hajar. Nah, disitulah kemudian Hajar bergabung bersama dengan Ibrahim dan Sarah gitu. Bergabung bersama Ibrahim dan Sarah, dan dibawalah Hajar dari Mesir kembali ke Palestina. Perjalanan jauh. Sejundi tahu nggak berapa lama perjalanan Mesir ke Palestina? Kalau waktunya kurang tahu, kalau lihat dari peta ya lumayan. Lumayan ya, dia kan harus melewati Gurun Sinai itu ya. Terus sebetulnya ke utara terus. Ya menyusuri terusan Suez itu ya. Terus kalau sekarang itu namanya sampai ke pintu gerbang Rafah lah gitu ya. Rafah lah. Rafah. Nanti lewat Gaza juga kan. Gitu ya. Gaza yang sekarang masih ditutup itu ya. Begitu. Jadi akhirnya kembali ke Palestina bersama dengan Hajar. Ya. Nah di tengah-tengah perjalanannya itu Hajar itu banyak belajar dari mereka berdua, baik dari Ibrahim atau dari Sayyidah Sarah. Dikenalkan tentang tauhid, dikenalkan tentang akhlak, tentang aturan bla bla semuanya banyak sekali. Dan akhirnya kemudian sampailah ke Palestina. Ya, sampai di Palestina, kemudian Sarah berpikir, merenung ya. Sayyidah Sarah berpikir merenung, ini perempuan kok baik sekali gitu ya. Ini perempuan kok sopan sekali ya, akhlaknya baik gitu ya. Karena dia merasa bahwa sampai hari ini pun Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan punya keturunan ya. Maka Sarah berbisik kepada suaminya yang tercinta Nabi Ibrahim agar beliau mau menikahi Sayyidah Hajar. Begitu ceritanya. Dan tujuannya hanya satu, tujuannya agar punya keturunan yang melanjutkan dakwahnya. Begitu ya. Jadi begitu kisah singkatnya. Dan mengapa Nabi Ibrahim menikahi Sayyidah Hajar itu karena sarannya Sayyidah Sarah. Sarah itu sendiri yang memikirkan tentang dakwah Nabi Ibrahim karena sudah sekian lama ya, sekian lama belum punya keturunan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim punya Ismail itu ketika sudah 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya Ustaz yang sampai nanti berarti di Mekah itu Ustaz ya, kejadian yang selalu kita peringati setiap tahun itu. Jadi awalnya kan tumbuh rasa bahagia. Ya, Ibrahim berharap Bismillah punya keturunan nanti dengan Sayyidah Hajar. Dan Sarah juga berharap juga punya keturunan gitu ya. Ada keluarga baru lah gitu ya. Dan itu kan atas saran Sarah ya. Kemudian selain menikah dan qadarullah memang punya keturunan ya. Hamil kemudian melahirkan. Tapi ternyata ya begitu. Artinya ternyata lama-lama yang tadinya Sarah yang menyarankan untuk menikah dengan Nabi Ibrahim dengan Hajar ya, lama-lama timbul rasa cemburu dari Sarah. Gitu ya. Karena merasa saya gak punya keturunan, perhatiannya mungkin berubah ya, berkurang gitu ya. Akhirnya ya tidak ceritakan gimana kejadian, intinya cemburu lah gitu. Dengan berbagai banyak sih riwayat yang menceritakan bla 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 gitu ya. Intinya sampai cemburunya memuncak gitu ya. Nah disitulah kemudian qadarullah Allah Subhanahu wa taala
kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah lagi. Ya, biar tidak, intinya menyelamatkan keluarga. Tapi di sana ada tujuan ya. Tujuan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu yang wa Nabi Ta'ala. Ibrahim pun juga nggak tahu ya. Nabi Ibrahim mungkin tidak tahu, tapi ya itu, karena Nabi Ibrahim itu kan disebut dengan Khalilur Rahman itu ya, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau diperintahkan nggak bertanya kenapa. Jalannya. Pokoknya dijalani, yakin bahwa Allah Maha baik. Ya. Begitu. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan Nabiullah Ibrahim untuk bergerak ya, berjalan hijrah ke Makkah dengan membawa bayinya. Bayi yang baru lahir begitu kan. Menempuh perjalanan yang cukup panjang ya gitu. Ya, jauh sekali. Melewati padang pasir ya. Itu kalau dihitung mungkin sampai ribuan kilometer itu ya. Iya, mungkin 1.500-an kira-kira begitu. Kira-kira 1000. Mungkin 1.500-an kilometer gitu ya. Kalau sekarang pakai pesawat gampang ya. Ya. Kalau dulu ya jalan kaki, mungkin pakai onta kadang gitu ya. Bahkan melewati padang pasir yang sangat panas gitu ya. Coba kalau saya hitung itu jarak Mekah dan Madinah saja itu sampai 400-an kilometer. Kemudian Madinah sampai Tabuk itu belum ke Palestina, itu sudah 700 kilometer. Kalau yang Palestina itu di mana, Ustaz? Palestina kan di pinggir laut, Mediterania. Pasnya di mananya gitu? Saya tidak tahu pasti di mana. Yang jelas di Palestina. Itu kalau ke dalam lagi mungkin ya sekitar itu 1.500 kilometeran gitu ya. Perjalanan yang sangat jauh, dan akhirnya sampailah Nabiullah Ibrahim untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah ya. Di dalam sepil kisah tersebut diceritakan ya. Dalam riwayat diceritakan bahwa wanita yang pertama kali memakai ikat pinggang. Ikat pinggang itu kalau dulu ada kain yang sisa yang ada di belakang gitu ya. Lewer. Iya. Apa bahasa Indonesia tergantung. Gantung di belakang gitu ya. Itu adalah Sayyidah Hajar karena beliau berjalan bersama Ibrahim. Beliau sengaja pakai itu, kenapa? Karena untuk menghapus jejak kaki perjalanannya gitu, agar tidak diketahui oleh Sayyidah Sarah. Gitu. Biar nggak tahu posisi dia di mana gitu ya. Biar nggak nanti ditinggalkan oleh Ibrahim gitu ya. Ya itu. Jadi karena ngangsar ke bawah kan kayak menyapu gitu ya. Menutupi jejak. Menutupi jejaknya, menjuntai ke tanah gitu ya. Ini kalau saya lihat jaraknya, Ustaz, tarik garis lurus ini 1.200. Ini kalau ditarik garis lurus. Oh iya. Kan nggak mungkin jalannya lurus. Belok-belok kayaknya. Berarti jauh sekali Ustaz ini. Iya, lumayan lah gitu ya. Gitu. Jadi itu cerita singkatnya, kita belum cerita sampai di Mekahnya. Gitu. Ya. Gitu. Kemudian Ustaz, yang di hijrah ke Mekah ini ada dialog antara Hajar dan Ibrahim yang cukup karena habis itu ditinggal saja. Iya, ya jelas ya. Jadi berat sebetulnya bagi seorang Ibrahim, seorang ayah, kepala keluarga, baru punya keturunan lagi, punya anak yang dambah-dambakan sudah sekian lama, ratusan tahun gitu ya. Ternyata sangat berat sekali ya. Antum merasakan juga begitu ya. Kalau kita bayangin semua ya. Baru mendapatkan yang diinginkan malah harus ditinggalkan. Iya begitu ya. Tapi ternyata subhanallah ya. Nabi Ibrahim itu mengalahkan egonya, emosinya, yang itu yang didahulukan adalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu maha baik. Dan semua yang dia lakukan pasti demi kebaikan. Ya, jadi tidak ada yang istilahnya nanti untuk mencelakakan, untuk menghancurkan kehidupannya, tidak. Tapi demi kebaikan yang berkelanjutan bahkan selamanya. Gitu. Maka disitulah beliau bertarung tentunya ya, antara emosi ya, antara egonya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
alhamdulillah dan qadarullah Nabiullah Ibrahim bisa mengalahkannya. Disitulah kemudian ketika perintah Allah itu datang untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang namanya, kalau dulu namanya Bakkah ya. Bakkah ya. Bakkah gitu ya. Bakkah itu tanah yang belum terpecah. Nah, artinya tanah terpecah itu istilahnya yang belum merekah. Nah, kalau merekah berarti ada tumbuhan gitu ya. Oke, berarti masih tandus, kering, kerontang. Ya, sama seperti disebutkan di surat apa? Surat Ibrahim ayat 37 kalau nggak salah itu ya. Itu doa Nabi Ibrahim yang menggambarkan kota Makkah. Ya, Bakkah yang tanah yang tandus, belum ada tumbuhan ya, belum merekah gitu ya. Dan juga belum banyak manusia di situ. Nggak ada malah. Nggak ada yang mau tinggal. Nggak ada yang sudi tinggal di situ karena kering sekali, sangat kering sekali. Bayangin secara logika mustahil gitu ya. Tapi yang berjalan di situ bukan logika manusia. Yang berjalan di situ adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang memanage ya peristiwa itu dari detik-detik, dari waktu ke waktu, yang akan membuat manusia semuanya terbelalak dari kehendak Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Maka wajar saja kalau Sayyidah Hajar ketika mau ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim alaihissalam, sebetulnya Ibrahim itu masih ragu ya Allah saya tinggalkan, masih ada keraguan gitu. Maka diceritakan dalam riwayat itu Ibrahim itu ketika mau meninggalkan istri dan anaknya tadi berjalan membelakangi sambil nengok-nengok ke belakang gitu. Jadi berjalan ke depan sambil nengok, aduh saya tinggal, ya Allah saya tinggal gitu. Ya, sambil menahan, tapi pelan-pelan deh ya, pelan-pelan. Dan istrinya Sayyidah Hajar ini bertanya menyapa lagi Ibrahim kamu hendak kemana Ibrahim gitu kan. Kaget kan, baru datang istirahat sesaat ditinggalin. Gak ada pesan apa-apa. Oh, nggak bilang apa-apa ya? Artinya tidak bilang kamu saya tinggalkan di sini, nama pokoknya di situ udah. Tapi ya karena tadi pelajaran tauhidnya yang selama perjalanan lama itu juga merasuk ke dalam hatinya Sayyidah Hajar. Beliau juga meyakini hal yang serupa. Beliau hanya tanya kepada suaminya, engkau hendak kemana wahai Ibrahim? Engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada kehidupan. Mau kemana engkau wahai Ibrahim? Ya, bertanya. Kemudian Nabi Ibrahim terdiam, tidak tega untuk menjawabnya ya. Ditanya lagi, wahai Ibrahim mau kemana engkau? Gitu, bayangin dulu. Itu air matanya bercucuran juga ya. Itu antum kalau punya anak ditinggal tinggal sehari aja kangen. Sehari aja kangen ya. Jadi ditinggal sampai besar kan nanti ya. Nah, gitu. Luar biasa. Apalagi tempatnya nggak layak lah gitu ya. Betul. Layak itu. Sampai akhirnya Sarah juga berpikir. Berpikir, dan cara berpikirnya adalah cara berpikir orang yang bertauhid, hamba yang bertauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka nyambunglah di situ. Apakah pertanyaan beliau itu Sarah itu, apakah engkau meninggalkan aku dan anakmu karena Allah memerintahkannya? Nah gitu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim hanya menjawab singkat, ya benar, itu semua perintah Allah. Wah, langsung. Disitulah kemudian nilai tauhidnya tumbuh di situ, muncul di situ. Baik, kalau begitu, idzan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu berarti pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Silahkan pergi saja wahai Ibrahim, tinggalkan kami bersama dengan Allah. Itu luar biasa gitu ya. Yakinnya bayangin. Kayaknya kalau sekarang nggak ada apa-apa itu di situ. Sekarang kayaknya apa ya? Berat banget Ustaz. Berat sekali ya. Dan dibayangkan coba apa yang terjadi kalau sudah ditinggal. Gitu ya. Ibrahim sebenarnya sebagai sosok manusia juga berpikir macam-macam. Tapi karena ya beliau Khalilur Rahman, ya pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Ibrahim bergerak, beranjak, beliau ternyata ya
perasaannya tidak kuat ya. Kemudian menyepi menyendiri di sebuah bukit dan mengangkat tangannya menunjukkan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak serah terima gitu loh. Ya Allah, saya tinggalkan ini, dengan sebuah doa yang tentunya kita semuanya hafal gitu ya. Doa itu yang termaktub di dalam surat Ibrahim ya, tadi saya sebutkan ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Sampai Nabi Ibrahim mengilustrasikan gitu ya. Padahal Allah juga tahu ya. Tapi kan ungkapan ekspresi perasaannya, ya Allah, aku tinggalkan keturunanku. Nah, Sayyidah Hajar dan Ismail ya. Biwadin, di sebuah lembah. Ya jelas itu lembah kering kerontang. Ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman sedikit pun. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu dzi zar'in semuanya dalam bentuk nakirah. Nakirah itu berarti indefinitely. Ya. Artinya nggak ada tanaman yang bisa disebut. Ya, benar-benar nggak ada ya. Benar-benar nggak ada. Semua yang ada bebatuan. Antum lihat sendiri kalau di Mekah, saya alhamdulillah sudah menyaksikan juga berkali-kali. Di Mekah itu sendiri, di Baitullah sendiri, gak ada tanaman yang tumbuh di sekitar Baitullah itu ya. Ya ada tumbuh tapi bukan di situ, di pinggir kotanya. Itu sama seperti desa-desa di Indonesia, bahkan mungkin sama seperti Tawangmangu gitu ya. Luar biasa itu. Dan itu nanti atas doa dari Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Jadi diceritakan oleh beliau begitu, diilustrasikan. Saya tinggalkan anak keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali. Inda baitikal muharram. Nah, di tanah haram. Di Baitullah di situ. Oh, jadi dari dulu sebutannya sudah muharram. Tanah haram. Tanah haram. Ya, jadi Nabi Ibrahim sesungguhnya sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di sini ini tanah haram, ya. Dan nanti pada sesi berikutnya ketika Nabi Ibrahim datang dan ketika Nabi Ismail sudah dewasa, baru disebutkan secara definit tanah haram itu ada apa. Nah, nanti akan disebutkan di situ ada Ka'bah. Ada, berarti sudah ada. Sudah ada sejak diciptakannya langit dan bumi. Dan bahkan sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, Baitullah, Ka'bah itu sudah ada. Sudah ada. Karena begitu Nabi Adam itu melanggar perintah, ya, maka kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi, disuruh untuk beribadah di Baitullah itu. Jadi tempat ibadahnya sudah disediakan oleh Allah. Sebelum ada manusia di bumi. Sebelum ada makhluk di atas. Belum ada manusia di muka bumi ini. Jadi memang tujuan didatangannya Adam untuk beribadah kepada Allah. Ya, untuk mensucikan diri. Untuk kalau di situ kan tawaf ya. Untuk tawaf di situ. Nah, Baitullah, Ka'bah ini, Al-Musyarrafah ini hilang itu karena diterpa banjir yang sangat besar di masa Nabi Nuh alaihissalam, hingga tenggelam ditutupi oleh pasir ya. Begitu. Terendapkan. Iya, tenggelam semuanya, rusak, tapi pondasinya masih ada. Pondasinya sangat kuat karena dulu ketika awal Allah menciptakan, memerintahkan malaikat untuk membuat Ka'bah itu, diperintahkan untuk membangun pondasi yang sangat kuat sampai tembus 7 lapis bumi ke bawah. Sampai inti bumi. Iya. Itu takdir Allah itu ya. Benar. Itu kalau Allah. Dipikir ya nggak mungkin, tapi gitu. Itu yang terjadi saat ya. Iya, jadi dan itu posisinya kalau diruntut di beberapa riwayat, posisi Ka'bah itu sama dengan posisi Baitul Ma'mur yang ada di 7 lapis langit, di atas 7 lapis langit itu. Posisinya sama. Lurus ke atas. Ya, di atas itu para malaikat tawaf ya, mengelilingi Baitul Ma'mur. Setiap harinya ada 70.000
setiap kali tawaf ada 70.000 malaikat. Dan malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur itu setelah selesai 7 putaran, mereka tidak akan kembali lagi tawaf, diganti dengan malaikat yang lain. Nggak bakal ngulang. Nggak bakal ngulang lagi. Banyak berarti malaikatnya. Tidak terhitung dan kita tidak tahu berapa jumlahnya. Dan di saat sana rame, maunya Allah di bumi juga harus rame dengan ibadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang juga begitu kan? Sampai sekarang ya. Sampai hari ini begitu. Fahakada. Jadi kembali tadi Nabiullah Ibrahim itu menyendiri mengilustrasikan kepada Allah apa yang dilakukan, berdoa kepada Allah, meminta. Nah, doa itu ya tadi kita sudah hafal insyaallah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nah, ini isi doanya. Jadi tadi merayu, mengilustrasikan, baru inti isi doanya. Rabbana, satu apa? Liyuqimus shalah. Jadikanlah mereka nanti adalah orang-orang yang mendirikan salat, beribadah kepadamu. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Bahkan ya Allah kami memohon, Ibrahim itu memohon, jadikanlah seluruh manusia nanti tertarik, terdorong hati mereka untuk mendatangi tempat ini ya Allah. Doa Nabi Ibrahim ya. Mendatangi Ka'bah. Kalau sekarang untuk ibadah haji ya. Untuk ibadah umrah. Untuk tawaf. Dan semuanya subhanallah sampai hari ini kan berbondong-bondong ya. Dan tidak pernah sepi. Kemudian doa yang kedua isinya apa? Warzuqhum minas samarati. Penuhilah kebutuhan logistik mereka, makan mereka. Karena Nabi Ibrahim juga, kita juga tahu kondisinya itu. Gimana cara makannya? Gimana cara minumnya? Enggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kalau bukan karena takdir Allah, tidak akan bisa hidup manusia di situ. Maka solusinya Nabi Ibrahim nggak bisa solusi. Saya mau solusi apa? Kalau ibarat sekarang hutan sudah digunduli, sudah ditebang, gimana caranya gitu? Kalau itu kan bukan digunduli, memang dari awal gundul, nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak ada solusi kecuali minta sama yang menciptakan. Maka sudahlah terserah engkau Allah bagaimana caranya. Pokoknya warzuqhum. Limpahkanlah kebutuhan logistik mereka. Kemudian disebutkan sampai spesifik minas samarati, di antara yang paling penting adalah samarot, buah-buahan. Ya karena secara ilmu medis juga di antara yang paling kita butuhkan ya, dan sangat membantu kita ketika dalam kondisi cuaca panas, ya buah-buahan. Ya, agar gitu. Tubuh terhidrasi dengan baik. Ya, terjaga dari itu kan. Yang lain buah-buahan udah ngandung vitamin, sudah ngandung air juga kan. Itu dan airnya mencukupi juga gitu. Maka disebutkan minats samarati, di antaranya adalah buah-buahan. La'allahum yashkurun. Jadi ada logistik terkait dengan kebutuhan badan, perut, ada spiritualitas terkait dengan kebutuhan rohani. Jadi rohaninya kuat, ya, spiritualitas kuat, keimanannya kuat, tapi kehidupan kebutuhan dunianya juga terpenuhi, tercukupi. Sudah, setelah itu ditinggalkanlah. Baru yakin ditinggalkan. Ditinggalkan mereka. Artinya mereka dititipkan ke zat yang menciptakan langit dan bumi. Nabi Ibrahim sudah pasrah kepada Allah, sudah pulang semuanya gitu. Lama itu Ustaz ya? Ya, sampai sangat lama. Dewasa. Sampai dewasa. Tapi 2 kali menengok Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Ustaz setelah kejadian ditinggalkannya, kita tahu ya pasti sudah sering mendengar ya yang oleh Sayyidah Hajar ini. Nah ini makna yang terkandung di dalam kejadian tersebut apa Ustaz? Ya, jadi spill sedikit ya ceritanya tadi ya. Setelah ditinggalkan, Sarah sudah tawakal juga karena yakin Allah akan melindunginya. Nabi Ibrahim juga sama, ya kan? Posisinya sama ya. Sama-sama yakin. Sama-sama yakin, sama menggantung ke langit. Sarah tidak menggantungkan dirinya ke Ibrahim karena memang tidak ada, sudah pergi. Nabi Ibrahim juga tidak terlalu khawatir dengan Sarah karena yakin yang melindungi adalah Allah Subhanahu. Udah putus ya.
putus. Ya, artinya tidak terkoneksi lagi. Hanya ke langit aja koneksinya. Iya. Sama-sama ke langit. Sama-sama yakin. Nah, kalau sekarang kan enggak ya. Selama masih bawa HP, sampai mana Mas? Gitu. Live vlog. Atau dicari gimana kabarnya sekarang, nggak kan gitu. Gitu. Sekarang tanya terus kan, tiap detik ditanyain gitu ya. Nah, jangan kesasar lu ya gitu. Hati-hati ya gitu. Tapi mereka udah pasrah, totalitas, no connection, tidak ada koneksi dan tidak ada komunikasi sama sekali. Semua berusaha sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka ketika perbekalan ini dibuka oleh Sayyidah Hajar, ternyata airnya mau habis ya. Nah, nggak cukup, akhirnya Ismail menangis. Ya. Seorang ibu punya naluri yang tajam untuk segera menghentikan tangis sang anak. Bingung, dia cari air, kemana carinya bingung. Pokoknya gerak saja dia. Nah, disitulah jadi momen yang istimewa sampai hari ini ya. Bergeraklah Sayyidah Hajar dari sofa ke Marwah. Jangan-jangan di sofa ada sumber air. Cari, nggak ada. Jangan-jangan di Marwah. Nggak ada juga. Terus kemana lagi? Kembali lagi ke sofa. Dan begitu seterusnya sampai 7 kali berakhir di Marwah. Kemudian dia capek, kelelahan, pasrah. Nengok bayinya ternyata udah diem. Ada apa? Nah, langsung bergegas. Kemudian terlihat ada air yang memancar di kakinya. Ya, ujung kakinya. Nah, disitulah kemudian Sayyidah Sarah berteriak, Zam-zam, Zam-zam. Zam-zam itu artinya ayo kumpulkan airnya. Jadi hanya ekspresi saja sih. Kumpulkan. Artinya Sayyidah Sarah itu membendung air itu jangan sampai keluar dari area situ, dibendung. Nah, sampailah akhirnya dinamakan air Zam-zam. Air yang dikumpulkan, ya, dikumpulkan oleh tadi Sayyidah Sarah. Maka disitulah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan dalam sebuah doa ya, rahimallahu umma Ismail laula annaha ajilat lakanat Zamzamu ainan ma'inan. Semoga Allah merahmati ibunda Ismail, Sayyidah Hajar ya. Karena kalau beliau tidak bergegas untuk mengumpulkan Zam-zam itu, maka air Zam-zam itu akan tersebar kemana-mana dan mengalir kemana-mana gitu loh. Gitu. Jadi melimpah kemana-mana. Maka dikumpulkan di situ dan area Zam-zam itu hanya di bawah situ. Gitu. Keluarnya air hanya di situ. Jadi itu kisahnya yang kemudian sangat tersohor dan sangat terkenal, sering kita dengar ya. Jadi intinya bahwa air Zam-zam itu menghadirkan harapan baru untuk kehidupannya. Bahkan ketika ditengok, diamati oleh Sayyidah Hajar, ternyata air yang gak habis-habis ya. Semakin kuat lagi harapannya. Udah tinggal di sini aja, nggak apa-apa gitu ya. Sudah yakin gitu ya. Jadi tadi berarti kalau kita lihat ya, flashback ke belakang, Nabi Ibrahim sudah meninggalkan Sayyidah Sarah dan hanya satu saving doa, gitu. Jadi rekening di langit diisi dengan doa agar nanti doa itu kalau dikabulkan diturunkan ke Sayyidah Sarah dan keluarga yang tinggal di situ, begitu. Maka kalau kita mau pergi, para suami mau pergi meninggalkan istri keluarga, isi rekening doanya. Gitu. Jangan hanya dompet dikeluarin, itu sih mah besok habis itu. Gitu. Yang penting adalah rekening doa, saving doa untuk keluarga, untuk anak-anak kita, untuk istri kita. Masalah jarak itu nggak jadi masalah sebetulnya. Secara psikologis tadi ya. Kalau jadi masalah itu Ibrahim sama Sayyidah Hajar berapa jauh jaraknya itu? Itu masalah. Pasti gak akan akur itu ya. Pasti akan menahan Ibrahim ya. Sayyidah Hajar itu gak rela dia ditinggalin gitu. Jadi yang terpenting adalah saving doa tadi. Dan Ibrahim itu menitipkan itu ke langit agar tersambung ke bumi dan dicurahkan kepada keluarga beliau. Satu hal lagi, hikmah di belakangnya itu bahwa kalau kita renungi tadi ya,
Pemirsa PSK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungi kejadian tadi, Ibrahim sudah tawakal. Sayyidah Hajar juga tawakal, ya. Sudah pasrah. Yang mereka miliki hanya doa. Yang mereka miliki hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidah Hajar berusaha juga untuk mendapatkan harapan kehidupan. Yeah. Di Safa nggak ada, di Marwah nggak ada. Nggak ada. Padahal usaha ya, bolak-balik, bukan hanya sekali, 7 kali. Kita setiap hari juga 7 hari berusaha, ya enggak? Ya. Sekalipun katakan libur ya tetap usaha juga kan? Ya gitu, 7 kali. Tapi ternyata hasilnya tidak didapatkan di Safa, tidak juga di Marwah. Nggak ada. Di mana? Di kaki sang anak. Gitu. Jangan remehkan anak kita. Anak kita, kalau kita mensyukuri nikmatnya, membawa rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lain adalah bahwa hasil tidak selalu datang dari ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Hasil tidak selalu datang, ya. Jadi jangan yakin dari totalitas. Pasti saya hanya dapat rezeki di sini, dari ini. Ya kalau sudah dapat iya. Tapi rezeki Allah itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Iya. Ya, jadi tidak selamanya ada di Safa. Tidak pasti ada di Safa. Tidak pasti ada di Marwah. Di tempat kita usaha di situ. Ya. Di tempat tadi Sayyidah Hajar berkeringat di situ. Ya. Tidak juga di Marwah. Tapi ternyata Allah titipkan di kaki Ismail, ya kan? Di tempat lain. Maka termasuk juga untuk mendapatkan hasil memang harus ada usaha dan ikhtiar atau doa dan juga doa. Gitu ya. Maka ada 2 yang kita lakukan. Satu, ikhtiar basyari. Ikhtiar basyari itu ikhtiar secara ukuran manusiawi. Ya harus berkeringat, usaha basyari manusiawi gitu ya. Ya, alternatif manusiawi ya, harus berusaha, berkeringat, ngos-ngosan gitu kan gitu. Yang kedua yang tidak boleh tinggalkan juga ikhtiar samawi, yaitu dengan doa kepada Allah. Ikhtiar samawi ya, kepada langit. Setelah itu terserah Allah. Mau diturunkan di Safa bisa, di Marwah enggak, di dua dia juga bisa. Kayak gitu. Tadi kan kita lihat gitu. Jadi bisa saja di tempat yang lain. Begitu saya kira. Ya. Oke. Oh ya Ustadz. Agak aneh pertanyaannya. Kenapa di 2 bukit itu Ustadz? Kenapa di 2 bukit Kenapa itu? Kenapa nggak di bukit yang lain? Kenapa bolak-baliknya di situ, nggak ke bukit yang lain gitu? Iya, karena itu bukit yang terdekat. Oh begitu. Iya, posisinya terdekat dengan posisi Zamzam tadi. Dan posisi ketika Ismail diletakkan tadi situ. Kan habis dari Marwah ke Safa. Kenapa nggak ke yang lain, malah ke Marwah lagi? Karena itu satu jalur juga. Oh gitu. Jadi antara apa posisi saya lupa itu utara selatan apa ya? Ya. Kira-kira utara selatan. Jadi satu jalur. Oh gitu. Nah, kalau kita sa'i di sana itu kan memang satu jalur. Nah, kalau pilih bukit lain terlalu jauh. Oh gitu, lebih jauh Sat ya? Lebih jauh lagi. Jadi dekat 2 itu. Lebih jauh atau di belakangnya lagi ada. Kalau sekarang jadi bangunan ya, jadi istana itu. Ya. Jadi itu yang terdekat di situ. Ya, dan tentunya Ibunda Ismail juga berpikir, kasihan anak saya jauh-jauh. Ya. Kalau ditinggal kejauhan, kasihan. Kalau di situ kan beliau itu sa'i atau lari-lari itu sambil lihat anaknya. Karena nanti ada 2 bukit ya. Sampai atas lihat anaknya masih nangis, ya Allah. Berarti sebegitu yakinnya Ustadz ya? Ya, pasti di sana ada lagi. Pasti di sana ada. Pokoknya pasti di sana ada. Padahal tadi udah ke sana. Kan? Iya. Oh iya. Ini keyakinan ya. Usaha tadi ya Ustadz ya. Gitu. Ikhtiar Basyar. Innama ana basyarum mislukum. Oke. Iya, begitu. Baik Ustaz, kemudian selanjutnya Ustaz, ketika sudah dewasa kan ada ujian lagi nih dari untuk Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ya. Nah, ini bagaimana Ustaz? Saya spill lagi, ada penting tadi. Jadi Nabi Ibrahim ternyata ada doa yang diselipkan itu dan disebutkan di dalam surat Shaffat ya ayat 99. Beliau berdoa dan mengadu di hadapan Allah, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayadin rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin ya. Jadi ketika
dulu Ibrahim belum punya keturunan gitu ya. Beliau mengadu kepada Allah dan berharap kepada Allah untuk dikaruniakan keturunan yang soleh. Dan akhirnya jawaban doa beliau didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilahirkannya Ismail alaihissalam. Dan ketika lahir itu kemudian ya tadi ketentuan Allah takdirkan mereka berdua harus tinggal di tempat ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram, di tanah haram itu. Haram, ya. Gitu. Setelah tinggal di sana ya kan beberapa saat, kemudian ada cerita kisah yang lain yang menunjukkan bahwa Ismail itu tumbuh dewasa. Itu disebutkan dalam surat As-Saffat juga ya. Ayat 102. Qala subhanahu wa ta'ala, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al satajiduni ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika anak itu Ismail ya sampai pada umur ya yang ia sanggup bekerja bersama Ibrahim, artinya sudah dewasa. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, inni ara fil manam, bahwa di mimpinya beliau bahwa beliau itu menyembelih Ismail. Inni azbahuka. Ini adalah proses dialog mengambil ide pendapat sang anak dari seorang ayah. Sekalipun beliau itu Nabi Ibrahim yakin ini kehendak Allah, yakin ini perintah Allah. Tapi secara manusiawi ingin menguji anaknya tingkat kedewasaannya, kematangan berpikirnya seperti apa. Maka diceritakan ya. Dan orang tua semestinya begitu. Orang tua yang terbuka dialog kepada anaknya gitu ya. Kalau begini gimana menurut kamu gitu ya. Nah, ini kan ceritanya Ibrahim, saya bermimpi kalau di mimpi itu saya menyembelihmu, gimana? Fanzur madza tara. Maka Nabiullah Ibrahim karena terdidik di bawah naungan tauhid, beliau juga menjawab dengan penuh keyakinan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, ayahanda, lakukan saja apa yang Allah perintahkan. Seorang anak mendengar ayahnya menceritakan mimpinya bahwa beliau itu diperintahkan untuk menyembelihnya, langsung menjawab, lakukan saja. Gitu. Artinya tanpa ada keraguan di dalam dirinya, tanpa ada was-was. Ada pertanyaan, loh kok saya disembelih, bukankah? Nah, gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Tidak kontra ya terhadap pertanyaan Nabi Ibrahim. Terima. If'al. Bahkan menegaskan keteguhan Nabi ya, keteguhan Ismail, bahwa Ismail itu akan bersabar. Artinya pasrah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar menerima takdir apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi akhirnya seperti itu ya. Nabiullah Ibrahim kemudian minta izin kepada istrinya Sayyidah Hajar, minta izin untuk kemana? Dibawa anaknya menjalankan perintah Allah di Mina. Di bawah, di Bukit Mina, di sana ada sebuah bukit, sekarang jadi tanda di sana, di pojok sana. Di atas ya, kalau kita jalan itu ada kelihatan dari bis itu di atas itu tempat simbolik dulu Ibrahim menyembelih Ismail. Gitu. Minta izin kepada istrinya, kemudian dibawa ke Mina. Di sanalah terjadi proses itu, dan kemudian kita sering mendengar kisahnya ya, diganti dengan seekor domba gitu. Jadi sampai di situ ya. Kemudian dikisahkan juga falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaina ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Ketika keduanya telah berserah diri, nah Allah kan menyaksikan ternyata
ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, ayahnya juga yakin dengan perintah Allah, anaknya juga yakin. Keduanya bertauhid kepada Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami akan membalas orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik, yang percaya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan digantilah tadi dengan seekor domba gitu ya. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, setelah diganti domba oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabarkan semua proses itu, semuanya itu adalah merupakan inna hadza labala'um mubin ya. Bahwa semuanya itu adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Jadi semua ujian, semua dari proses tadi ya, Nabiullah Ibrahim dari mulai awal beliau perjalanan dari Palestina, kemudian sampai ke Mekah, balik lagi ke Palestina, balik lagi ke Mekah ya. Itu semuanya itu adalah ujian yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nggih, Ustaz. Dari kisah Nabi Ibrahim tadi yang berarti dari ayah taat, dari ibunya juga taat, dari anaknya juga taat. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil terkait kisah tersebut dan kita praktekkan dalam keluarga itu apa, Ustaz? Oke, baik ya. Jadi pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi kami sampaikan di depan bahwa semua kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu semuanya syarat dengan hikmah yang sangat besar, yang sangat agung, dan patut kita ambil pelajarannya. Yang pertama yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya adalah bahwa sosok ayah itu di dalam sebuah rumah tangga itu sebagai role model ya. Role model ya, artinya sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai cermin di dalam sebuah rumah tangga. Keteguhannya di dalam prinsip, keteguhannya di dalam keimanan, keteguhannya di dalam menghadapi semua ujian dan cobaan kehidupan. Itu poin yang penting pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ayah yang bijak itu adalah ayah yang berusaha untuk selalu mengambil pendapat dari anaknya. Tidak hanya sekedar memerintahkan anaknya untuk melakukan ini dan itu, tapi mengambil pandangan-pandangan yang mungkin barangkali sang anak itu punya pandangan yang lain. Dan itu juga proses mendewasakannya untuk berpikir terhadap satu masalah ya. Kemudian yang ketiga ya, bahwa seorang anak yang soleh, yang cerdas, yang juga terbina keimanannya, itu dia akan memberikan jawaban yang bijak juga, terkait dengan masalah yang terjadi di hadapannya, atau bahkan masalah yang dihadapi oleh orang tuanya, baik ayah bundanya, baik ayahnya atau ibundanya. Kemudian yang terakhir, bahwa di sana ada pelajaran bahwa kita semuanya tidak boleh merasa diri sebagai manusia atau sosok yang paling hebat ya. Bukan karena ayahnya hebat, bukan karena ibundanya hebat, bukan. Semua berjalan mengalir karena takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Yes, bahwa Nabiullah Ibrahim itu mampu melaksanakan tugas ke sana kemari. Yes juga bahwa Sayyidah Hajar juga mampu ya bersabar, mampu bertahan dalam ujian. Tapi semua itu atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, bahwa keluarga yang kita bangun itu hendaknya menjadi keluarga yang bisa diteladani oleh sekitarnya, oleh umat lah gitu ya, secara umum ya. Apalagi kalau kita berkaca kepada keluarga Nabi Ibrahim, ini kan luar biasa ya. Di sana ada keteguhan iman, tauhid,
yang mempengaruhi dalam perjalanan hidup mereka dalam berkeluarga. Jadi ada ayah, ada ibu, ada anak, dan ada pilihan lingkungan yang kondusif, yang baik, yang menghidupkan keluarga yang soleh. Begitu. Baik Ustaz, semoga kita bisa menjadi keluarga yang meneladani keluarga Nabi. Amin. Insyaallah. Begitu untuk pemirsa Baska TV, tidak terasa sudah hampir 1 jam sebetulnya, ya 1 jam kurang sedikit dalam pembahasan kita terkait 4 pilar keluarga, mengokohkan 4 pilar keluarga. Semoga kita bisa senantiasa meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya agar kita bisa menjadi keluarga yang beriman dan bertakwa. Jadi role model juga. Jadi role model untuk keluarga. Terima kasih Ustadz Budiman atas waktunya untuk berbagi ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.